Tribuners, balik lagi di Tribun Topik. Kali ini ditemenin sama Elin. Seperti biasa nih di Tribun Topik kita bakal mengulik hal-hal menarik. Hari ini ada apa ya? Spesial banget nih, Elin udah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ada di sebelah kanan Elin ada Sekretaris Umum Pengurus Provinsi PBSI Jawa Tengah. Halo Bapak. Selamat siang. Selamat siang ya Pak. Ini ada Pak Iswoyo MP nih Tribuners. Panggilnya siapa nih Pak? Pak Is. Oke Pak Is. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin maskernya bisa dibuka dulu nih Pak, biar ngobrolnya nyaman gitu ya Tribuners. Nah, jadi lebih nyaman ya. Siap. Nah Tribuners, kegiatan kita kali ini kita udah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Udah vaksin Pak? Alhamdulillah sudah yang ketiga. Wah udah booster nih, berarti udah Ya. aman ya Tribuners. Pak, ngobrol-ngobrol nih Pak, mau ngobrolin tentang PBSI nih. Nah, PBSI Jawa Tengah tuh seperti apa sih Pak sekarang? Ya, PBSI Jawa Tengah Alhamdulillah organisasi yang menurut saya sangat sehat. Ya, saya sebagai sekretaris sejak 2014 sampai dengan 2023 nanti. Nah, tentu tugas pokok fungsinya kan salah satunya adalah menggairahkan dan melakukan pembinaan bulu tangkis di Jawa Tengah, khususnya yang ada di klub-klub yang ada di kabupaten kota di Jawa Tengah. Oke. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah ya Pak ya. Pandemi ini ngaruh gak sih Pak? Pandemi ngaruh banget ya, artinya 2 tahun ini PBSI Jawa Tengah itu otomatis terdampak ya. Kegiatan-kegiatan olahraga yang harusnya terlaksana, yang sudah diprogramkan, ini akhirnya vakum. Sehingga kegiatan-kegiatan yang menjalankan program itu sebatas melalui Zoom, penyegaran pelatih, kemudian klub, koordinasi secara virtual. Tetapi yang sifatnya event luring bertemu gitu belum ada. Begitu. Masih belum ada ya Pak ya tahun kemarin. Kalau tahun ini geliat-geliatnya udah bisa belum nih Pak? Kasih bocoran dong. Sebenarnya tahun kemarin ada satu ya event untuk percontohan kami, yaitu Yusu Isotonik yang di Kabupaten Magelang. Itu sifatnya nasional dan itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi yang boleh masuk ke GOR itu hanya atlet yang bertanding dan pelatihnya, lainnya tidak ada, hanya perangkat. Penonton sama sekali tidak ada. Dan itu peserta harus sudah tes itu ya, swab itu ya, harus negatif. Dan alhamdulillah untuk 2022 ini kita akan mulai. Semoga pandemi COVID landailah bahkan hilang begitu, karena sudah diprogramkan oleh Pengprov untuk kejuaraan-kejuaraan di kabupaten kota, yang itu di 35 kabupaten kota. Di luar itu Pengprov ada program tersendiri yang nanti akan menggelar rencananya Piala Gubernur di Solo, kemudian juga ada event Yusu juga yang seperti tahun kemarin 2021 di Magelang, tetapi 2022 di Solo. Itu kapan Pak rencananya Pak ke event itu? Kalau event itu kalau nggak salah pertengahan tahun ya, pertengahan tahun 2022. Karena kan di situ nanti kan ada yang juga dilaksanakan oleh Pengprov PBSI, walaupun tidak merupakan programnya, itu kan Praporprov yang dilaksanakan oleh KONI Jateng, tetapi pelaksananya nanti kan Pengprov PBSI Jawa Tengah pada Maret nanti, begitu. Insya Allah nanti pertengahan tahun berarti ya. Semoga ya, COVID-nya melandai, biar eventnya bisa jalan lagi Tribuners ya. Pada kangen nih karena bulu tangkis ini adalah salah satu olahraga yang digemari di Indonesia ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Baik Pak, ini masih bulan Februari, masih awal tahun nih. Tahun 2021 kemarin sempat ngapain aja sih Pak? PBSI ada kegiatan apa aja? 2021 kemarin di samping kita membuat semacam percontohan untuk event yang Yusu Isotonik Nasional di GOR Jarum di Magelang, itu terakhir kan kemarin eventnya yang Jawa Tengah ikuti kan seleksi nasional untuk atlet-atlet yang nanti juara, kemudian masuk ke Platnas. Dan alhamdulillah atlet-atlet Jawa Tengah yang dikirim itu mampu juara umum, sehingga banyak ya yang masuk ke atlet nasional di sana. Ada 5 kategori kalau tidak salah, yang juara 1 itu yang akhirnya masuk menjadi atlet-atlet nasional. Di luar yang atlet-atlet selama ini yang sudah senior ya, sudah masuk ke
Lantaran dia juara dunia yang sudah dipanggil otomatis begitu di Pelatnas begitu. Nah Pak, lagi ngobrolin masalah atlet Jawa Tengah nih. Jawa Tengah ini adalah salah satu provinsi penyumbang atlet bulu tangkis terbaik di Indonesia ya, paling banyak juga. Pembinaannya seperti apa sih Pak kalau di Jawa Tengah ini? Kok bisa sampai banyak gitu atlet-atlet di Jawa Tengah yang luar biasa sampai ke kancah nasional bahkan sampai kancah internasional Pak? Ya, jadi sebenarnya fokus pembinaan kami di Pemprov itu kan tetap muara pembinaannya ada di klub-klub ya, ada di klub-klub yang ada di Jawa Tengah. Tapi kita pun pasti tidak bisa menutup mata. Klub Jawa Tengah itu kan yang paling besar Jarum. Betul Ya, sekali. artinya dulu sempat ada audisi seperti itu, dan kelihatannya atlet-atlet tidak hanya dari Jawa Tengah ya. Atlet-atlet dari daerah lain, provinsi lain kalau bisa masuk klub besar, apalagi misalnya sebesar klub Jarum kan ada kebanggaan. Termasuk atlet-atlet dari klub-klub di luar Jarum yang ada di Jawa Tengah. Mereka berkeinginan karena nanti itu sebagai batu loncatan ya, kadang-kadang sebagai batu loncatan, kemudian mereka banyak event, banyak kejuaraan-kejuaraan yang diikuti, meningkatkan ranking poin, meningkatkan kemampuan, akhirnya bisa terpantau oleh nasional begitu. Oke, luar biasa. Tapi Pak, ngomong masalah pembinaan bulu tangkis di Jawa Tengah nih Pak, menurut Bapak seperti apa sih Pak? Apakah sudah maksimal atau menurut Bapak masih harus ditambah lagi nih, ada yang perlu ditambah gitu Pak? Kalau menurut kami ya dari Pemprov PBSI Jawa Tengah sebenarnya pembinaan itu kan harus terus-menerus ya, berkesinambungan. Artinya pasti kami nggak merasa puas ya. Jadi artinya bahwa pasti klub-klub atau mungkin perkumpulan-perkumpulan bulu tangkis di luar Jawa Tengah pun kan pasti akan melihat. Nah, kita sering bersaing begitu. Nah, kami belum puas, artinya bahwa kami memanfaatkan unsur teknologi, memanfaatkan unsur kepelatihan, maka kami juga tidak hanya fokus pada atlet. Pelatih pun, wasit, referee, kami adakan kegiatan-kegiatan yang mereka juga punya kemampuan untuk melatih, punya kemampuan untuk menjadi wasit yang baik, menjadi pengelola pertandingan yang baik seperti referee gitu. Jadi sebenarnya ada banyak faktor yang berpengaruh, tidak hanya atlet. Oke. Jadi ada atlet, orang tua, klub, pelatih, itu perangkat pertandingan semua jadi satu, saling mempengaruhi begitu. Support system ya Pak Iya, ya? betul. Support system yang baik Iya, untuk mendukung betul. atlet yang baik juga, Iya, yang berprestasi oke, seperti benar, itu iya, ya Pak iya. ya. Kemudian nih Pak, ini kan Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang punya banyak kabupaten kota nih Pak. Ya. Saya penasaran Pak, untuk menemukan bibit-bibit atlet yang baik, yang berprestasi itu kan juga sulit Pak. Bagaimana cara koordinasi dengan kabupaten kota yang ada Ya. di Jawa Tengah Pak untuk itu? Alhamdulillah ya, saya kebetulan Sekretaris Umum Pemprov PBSI Jawa Tengah ini yang periode yang kedua. Dengan Ketua Umum yang baru kemarin 2019 itu Pak Ahmad Kafid Basir Yusuf, program-program beliau sangat mengakar ke bawah ya dengan kabupaten kota. Selama 2 tahun pandemi ini kami selalu berkoordinasi dengan masing-masing kabupaten kota melalui Korwil, koordinator wilayah di Jawa Tengah. Ada 6 Korwil ya, Semarang, Pati, Solo, kemudian Pekalongan, Banyumas, dan Kedu. Dari situ diadakan rakorwil, mengundang masing-masing pengurus, ketua Pemkab, sekretaris, klub juga hadir. Nah, di situ kita mengadakan konsolidasi, komunikasi, hambatannya apa, kendalanya apa. Ya mohon maaf, pada saat pandemi 2 tahun ini ya memang rata-rata mereka gimana nih, kami mau menggelar event tapi belum bisa. Karena regulasinya belum memungkinkan untuk event itu, sehingga ya mohon bersabar saja. Walaupun kami tidak menutup mata ya Mbak, teman-teman itu klub kadang-kadang juga menggelar home turnamen, persahabatan antar mereka, tapi memang itu bukan resmi dari kami. Artinya kan kalau resmi kami nggak berani, karena pusat saja kan nggak berani gelar event. Kalau kami sampai berani menggelar event tanpa izin pusat pun kan nanti juga bisa kesalahan begitu. Betul gitu, Pak. Iya. Harus. Nah benar Tribuners, jadi kita semua berharap nih ya Pak ya, pandemi bisa cepat selesai, kita biar bisa nonton bulu tangkis lagi di lapangan. Betul. Bisa rame-ramean Iya, gitu, karena bulu oke. tangkis memang banyak sekali penggemarnya di Jawa Tengah ini Iya, ya Pak ya. oke, Kalau iya. atlet-atlet muda Jawa Tengah Pak, apakah udah kelihatan geliat-geliatnya Pak? Kalau atlet-atlet muda Jawa Tengah ya, jadi akan terpantau biasanya saat kejurprov, saat praporprov maupun porprov ya, karena di situ kan dibatasi usianya maksimal 23 tahun. Nah itu biasanya memang atlet-atlet yang potensial akan kelihatan wakil masing-masing kabupaten kota. Dan itu biasanya memang akan tercermin dia walaupun mewakili kabupaten kotanya, tapi sebenarnya dia klubnya mana itu akan kelihatan.
biasanya kita ya Mbak, jadi sekarang yang menjadi barometer untuk pembinaan bulu tangkis Jawa Tengah kan terutama ya Kudus, kemudian ada Solo, kemudian ada Semarang, dan ini yang benar-benar menjadi kuda hitam dan sekarang pembinaannya juga bagus adalah Banyumas begitu. Ada sebagian di Kedu, Magelang. Nah itu kan artinya kita Pemprov PBSI Jawa Tengah pun harus selalu berkoordinasi dengan teman-teman di daerah supaya kami menginginkan, jujur Mbak, ya kalau bisa atlet di Jawa Tengah, besar di Jawa Tengah ya membela Jawa Tengah begitu. Walaupun ya kami nggak bisa menahan kalau ada beberapa yang mungkin pindah di klub lain di luar provinsi. Nah, itu Pak. Kalau misalkan ada kejadian nih Pak, ada atlet yang pindah ke provinsi lain atau bahkan atlet berprestasi pindah ke luar negeri, tanggapan Bapak sendiri seperti apa sih Pak? Ya, tentu pertama kami dari Pemprov mengharapkan bahwa atlet itu kalau bisa memperkuat Jawa Tengah. Tetapi kalau atlet itu bertahan dengan alasan mungkin alasan ekonomi atau alasan riwet atau alasan apapun, pasti kami nggak bisa menahannya. Yang penting kami menginginkan bahwa pembinaan bagi yang bersangkutan nanti juga bagus, kemudian prestasinya setelah pindah dari Jawa Tengah tidak mandek, dan tentu kan nanti juga muaranya kalau masuk ke atlet nasional kan membela Indonesia. Jadi tidak kami sentris daerah untuk Jawa Tengah saja. Kalau memang itu keinginan atlet untuk pindah ke luar Jawa Tengah, ya kami nggak bisa menahannya. Walaupun tetap kami berusaha nanti menelurkan bibit-bibit atlet yang baik kembali. Begitu. Harapannya tetap di Jawa Tengah membela Jawa Tengah, tapi tentunya kalau misalkan bisa berkembang di luar, Jawa Tengah tetap mendukung gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian Pak, masih ngebahas masalah atlet nih, banyak atlet berprestasi nih Pak dan dapat bonus. Menurut Bapak sendiri nih Pak, bonus saat ini untuk para atlet sebenarnya udah ideal nggak sih Pak? Atau sebenarnya, kayaknya kurang banyak deh. Atau seperti apa Pak? Ya, kalau sebenarnya bonus itu kan satu ribet tambahan ya bagi atlet ya. Walaupun memang itu sangat penting bagi atlet. Tapi sebenarnya ada satu hal yang tidak ternilai, itu adalah kebanggaan atau juara. Tapi memang kita akuilah bahwa atlet itu kalau nggak ada amunisinya ya pasti kadang-kadang dia semangatnya berkurang. Kami merasa bahwa sekarang mengikuti tren perkembangan bahwa penghargaan bagi atlet berprestasi kan semakin hari semakin besar. Artinya kalau kami merasa bahwa ini masih kurang bagi kami. Jadi memang kesejahteraan atlet, reward bagi atlet yang berprestasi itu sebaiknya selalu ditingkatkan. Karena apa? Itu salah satu motivasi atlet untuk bisa fight, untuk bisa semangat, untuk bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Gitu. Saya setuju dengan Bapak sih, memang karena kalau misalkan menang itu kebanggaan buat diri sendiri gitu. Kalau dapat bonus, dapat hadiah, itu tambahan gitu ya Pak ya. Betul. Baik, kemudian Pak di tahun 2022 ini Pak, masih awal-awal tahun nih Pak, ada agenda apa sih atau ada target sesuatu nih dari PBSI, dari Jawa Tengah, aduh pengen ini nih tahun 2022 gitu, goalnya ini nih, apa Pak? Ya, jadi Pemprov PBSI Jawa Tengah tahun 2021 kemarin Mukerprov ya namanya, Musyawarah Kerja Provinsi, itu di situ mengundang seluruh kabupaten kota. Di situ kita menggulirkan program-program yang akan dijalankan tahun 2022. Nah, kami berharap pandemi ini landai bahkan berkurang sehingga event yang kami programkan, Kejurkap, kejuaraan kabupaten, Kejurkop, kejuaraan kota yang di seluruh provinsi Jawa Tengah itu mampu terselenggara. Karena masing-masing kabupaten kota itu menggelar 2 kali dalam setahun. Di luar yang kami programkan untuk Jawa Tengah yang tadi Piala Gubernur dananya, kemudian yang Yusu di Solo juga kami harapkan tetap bisa terlaksana. Gitu. Baik, kemudian Pak mungkin ada pesan buat atlet-atlet muda nih, atlet-atlet muda bulu tangkis, mungkin bisa disampaikan Pak? Ya, jadi kalau untuk pesan atlet muda, jadi tetap tingkatkan semangat untuk latihan, tingkatkan semangat untuk selalu berlatih keras, semangat untuk berkembang maju dan mampu menorehkan prestasi dengan baik. Oke. Nah, perlu dicatat nih para atlet muda Jawa Tengah nih, kalau kalian pengen berprestasi, pengen bisa buat kebanggaan Jawa Tengah, harus latihan ya Pak ya, latihan terus, belajar dengan keras. Terakhir nih Pak, pesan buat Tribuners boleh Pak bisa disampaikan? Ya, jadi kepada teman-teman Tribuners ya, jadi kami berharap ya dukungan selalu teman-teman. Kami insya Allah mulai 2022 akan menggelar event secara luring
yang bisa didatangi atlet. Kalau penontonnya nanti mungkin kita atur, dan harapannya dukungan dari teman-teman Tribuners ini sangat kami harapkan. Harapannya kolaborasi kami, Pemprov, dengan Tribun Jateng dan juga dengan Tribuners ini akan menjadi satu kolaborasi yang sangat baik di dalam meningkatkan pembinaan olahraga bulu tangkis di Jawa Tengah. Begitu. Baik, semoga eventnya bisa terlaksana dengan Amin, sukses, lancar, amin, dan ya. pandemi landai ya Tribuners. Amin, Tetap selalu jaga kesehatan, prokes ya. selalu diterapkan biar kita bisa kegiatan lebih aman lagi gitu ya Pak ya, Siap, biar kegiatan lagi seperti biasa. Kangen dong tentunya pengen nonton bulu tangkis secara langsung, masa dari Ya. TV terus ya Pak ya. Oke. Baik, Pak Ais terima kasih atas waktunya telah Sama-sama. berkunjung ke Tribun. Oke, Senang terima sekali kasih. bisa ngobrol Oke. dengan Bapak. Ya. Sehat selalu, sukses selalu Amin, Bapak. sama-sama sehat. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Dan Tribuners, itu tadi obrolan kami dengan Sekretaris Umum PBSI Jawa Tengah. Nantikan topik menarik berikutnya di Tribun Topik selanjutnya. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.